Kalau panennya, kalau saya bawa pulang malah bawa penyakit, akhirnya dibiarkan saja, bahasanya orang desa ngeropyok, biarkan di ngeropyok di situ. Bahkan itu saja dari 1, 2, 3 petak itu bisa untuk menyelamatkan sampingnya. Bicara tadaudan khusus di Kabupaten Sukoharjo diatasi dengan banyaknya bantuan-bantuan sumur dalam dan bantuan-bantuan alat. Siapa yang kira tanah tak subur mampu menciptakan desa mandiri pangan? Tanah yang tidak mendapat aliran air dengan baik mampu menghasilkan padi sebagai tumpuan ekonomi sebuah desa. Keuletan pahlawan pangan Indonesia di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo telah turun-menurun hingga puluhan tahun. Desa yang kerap mengalami kekeringan mampu disulap oleh warga menjadi lumbung pangan penghasil beras IR64. Oh, tidak ada bandingannya. Karo 64 itu sampai jadul itu belum ada anunya. Kalau total harga normal ya lebih, kira-kira ya 10-an kan. Tinggal pemasarannya padi. Pemasarannya tinggi ya maksimal kan gabah mentah maksimal kan 500. Ini kan hanya minimal kan 350, maksimal 400 karena kena hama itu. Pertanian kan pokok konsumsi negara kan. Jadi mau tidak mau kan apa itu harus menanam. Saya seluruh Indonesia siapa yang akan makan kalau nggak petani? Kan walaupun hasil tidak hasil kan menanam padi. Karena untuk konsumsi pokok. Ya banyak warung, dulu dapat banyak, sekarang udah itu berdapat berapa itu rugi. Biasanya nggak kali doso karung, tak menikah angsal pinten nikah doso pun mboten angsal. Niki alhamdulillah niki saya cenggene tonggo-tonggo pun do pangan warung pun do diriti. Ngen kula alhamdulillah angsal niki sanjange apik kiambak ngoten. Saya kiambak ngen kula. Nggih. Begitu susahnya tadi pemirsa RRI Net bagaimana kita harus melewati persawahan yang ada. Itu saya loh, baru beberapa langkah. Gimana teman-teman petani yang setiap hari di bawah teriknya sinar matahari berjuang ya untuk menghasilkan beras-beras terbaik dari produk-produk Indonesia. Salah satunya di sini, di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Terbentang berhektar-hektar sawah di mana puluhan para petani setiap harinya menanam, mengunduh, dan menjual beras IR64, beras terbaik yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sementara pada saat ini hasil pertanian kurang Dibanding tahun kemarin ya. Kurangnya ya sekitar 25 30% persis ya, 30%-an. Untuk kelompok taninya 4 kelompok ya kan. Untuk wilayah saya luas lahannya 37 hektar untuk wilayah saya. Lainnya ada yang 65, ada yang 35, dan ada juga yang 40 ya kan. Kalau panennya, kalau saya bawa pulang malah bawa penyakit, akhirnya dibiarkan saja, bahasanya orang desa ngeropyok, biarkan di ngeropyok di situ. Bahkan itu saja dari 1, 2, 3 petak itu bisa untuk menyelamatkan sampingnya. Biar habis di situ, makanya semua di situ, akhirnya di samping malah ya kena tapi nggak banyak ya. Itu aja petani. Apalagi ini siklus wereng belum habis. Kalau mau tanam padi tidak
dan tidak mungkin karena siklusnya masih jalan terus. Bahkan di situ ada daun-daunan yang hijau kena wereng, biasanya seperti itu. Kalau tidak diputus dengan palawija, mungkin ya tidak panen bakalan kalau padi. Sebetulnya ada sumur dalam, tapi nggak beraninya di wereng itu. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Jika melihat hasil dari desa tetangga Tegalsari yang mampu panen padi 4 kali dalam setahun, pasti akan timbul iri yang berkepanjangan. Tapi rasa syukur yang dikedepankan petani di desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Yogyakarta ini mampu menghempaskan persoalan tersebut. Kalau bicara bantuan, hubungannya dengan khusus untuk petani, itu adalah program dari pusat adalah bantuan benih utamanya. Kedua, bantuan alat-alat pertanian itu diberikan kepada kelompok tani yang ada di desa saya. Diberi bantuan termasuk alat adalah pompa-pompa air karena di sini adalah tada hujan. Ada 2 untuk mengatasi petani. Kalau bantuan diesel diberikan kepada petani, manakala digunakan untuk ngambil air dari sungai dialirkan ke sawah-sawah. Itu kalau diesel. Bantuan yang terakhir sumur dalam itu satu paket dengan listriknya. RAB-nya termasuk listriknya. Itu baru saja yang kelompoknya Pak Ninjo itu bantuan sumur, di sana juga ada. Jadi khusus di kerajaan itu khusus untuk mengatasi kekeringan itu adalah yang terakhir ini berupa sumur dalam. Esa hilang dua terbilang. Walaupun bisa dianggap gagal di masa tanam 2, Desa Mandiri Pangan, Desa Krajan terus berusaha memenuhi lumbungnya. Meski bukan padi, sang penyelamat yakni kedelai selalu hadir di masa tanam 3. Sistem penanaman 2 padi, 1 palawija ternyata menjadi kebahagiaan di tengah kegagalan. Palawija di sini nilai plus bagi petani karena beda dengan daerah-daerah. Di Gerobokan, orang Gerobokan itu juga heran karena kedelai di daerah sini, contoh khususnya di kerajaan ini, di kelompok-kelompok kami, itu kita bisa tanam, yang penting kita tinggal ke kota 2,5 bulan kita udah panen, sudah nggak usah diapa-apain. Walaupun itu tidak ada hujan, mengandalkan embun pagi. Kalau jagung dan kedelai itu untuk petani di Weru sini itu termasuk bonusan, dalam arti karena tanah sudah kering. Ya untuk mengurangi kerugian di padi jelas, tapi untuk menutup sepenuhnya tidak bisa. Ya untuk makanan pokok sapi, khususnya sapi di wilayah Weru itu kan jerami yang kering. Prosesnya itu dari sawah diteleser seperti tadi alatnya dan bawa pulang dikeringkan tanpa dikasih obat apapun. Jadi hanya kering, dikeringkan lalu ditata seperti ini. Jadi ini bertahan bertahun-tahun, bahkan bisa 10 tahun kalau sudah kering. Desa Krajan akan terus menjadi rumah bagi pahlawan pangan sampai kapanpun. Senyum petani selalu menyapa sang surya, sembari merindukan hujan di penghujung hari. Krisis panen di lumbung pangan tak akan mematahkan semangat petani. Dari ayunan cangkul, mampu menghasilkan butiran beras yang mengenyangkan seluruh warga desa. Dari tetes keringat petani, lahirlah tumpuan masa depan seluruh bangsa.
Kalau petani nggak menanam padi terus ya kasih makan siapa? Kalau nggak petani.